5 tahun aku bangga menjadi istri kru kapal pesiar Eropa, hingga sebuah paket misterius salah kirim mendarat di teras rumah. Bukan barang mewah, isinya justru seragam pabrik lokal yang jaraknya hanya 2 jam dari rumah, lengkap dengan foto suamiku memeluk mesra wanita lain yang hamil tua. Pria yang pamitnya membelah samudra itu ternyata menjalani kehidupan ganda yang rapi di kota sebelah. Dan kini, semua kebohongannya siap kubongkar habis. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Sudah 5 tahun lamanya rumah ini terasa sunyi setiap kali malam beranjak larut, menyisakan aku yang hanya ditemani suara detak jam dinding di ruang tengah. Di rumah minimalis yang kami bangun di pinggiran kota Bandung ini, aku melewatkan ratusan malam seorang diri, merajut rindu yang tak pernah usai kepada suamiku, Danu. Tetangga kiri dan kanan kerap memuji kesabaranku, menyebutku sebagai istri teladan yang setia menanti kepulangan seorang pelaut. Setiap bulan, nominal puluhan juta rupiah yang masuk ke rekeningku menjadi bukti sahih betapa kerasnya Danu bekerja di atas megahnya kapal pesiar Eropa, membelah samudra demi menyejahterakan masa depan kami berdua. Rasa bangga itu selalu kurawat erat-erat, membungkus rapat-rapat rasa sepi yang kerap menyiksa dada, demi sebuah impian tentang hari tua yang bahagia bersamanya. Sore itu, langit Bandung tampak mendung menggantung, menciptakan bias cahaya temaram yang menerobos masuk melalui jendela kaca. Aku baru saja menyelesaikan jadwal bersih-bersih rumah dan sedang bersantai di teras, menikmati angin sepau-sepau yang sesekali memainkan ujung pashmina nude yang kukenakan. Pakaian muslimah modern yang kupakai hari ini terasa sangat nyaman, sebuah setelan rajut kasual dipadu tunik longgar yang sengaja kupilih untuk menemani sore yang santai. Sambil memandangi jalanan kompleks yang sepi, jemariku sibuk mengusap layar ponsel, membaca kembali pesan-pesan singkat dari Danu yang dikirimnya beberapa hari lalu saat kapal mereka bersandar di Italia. Setiap untaian katanya selalu penuh dengan janji-janji manis dan untaian doa, memintaku untuk tetap menjaga diri dan selalu setia menunggunya pulang ke pelukan. Keheningan sore itu mendadak pecah ketika suara deru sepeda motor berhenti tepat di depan pagar besi rumahku. Seorang kurir ekspedisi dengan jaket oranye yang tampak agak basah oleh sisa gerimis, turun dengan tergesa-gesa sambil membawa sebuah kardus berukuran cukup besar. Aku mengernyitkan dahi, merasa heran karena seingatku aku tidak sedang memesan barang apapun di aplikasi belanja daring dalam minggu ini. Kurir itu melangkah masuk ke halaman setelah kupersilakan, lalu menyodorkan selembar manifest pengiriman untuk kutandatangani sambil menyerahkan paket tersebut. Jantungku tiba-tiba berdesir aneh saat menerima kotak kardus yang terasa agak berat itu, seolah-olah ada sebuah firasat buruk yang mendadak menyelinap masuk ke dalam relung sukmaku tanpa permisi. Setelah kurir itu pergi, aku membawa kotak tersebut ke dalam rumah dan meletakkannya di atas meja ruang tamu yang berbahan kayu jati. Aku mengamati lembar resi yang menempel di bagian atas kardus dengan saksama, mencoba mencari tahu siapa pengirim sebenarnya dari paket misterius ini. Di sana tertulis nama Danu sebagai penerima, namun alamat rumah yang tercantum di bawahnya bukanlah alamat rumah kami, melainkan sebuah alamat di kota sebelah yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan. Nama pengirimnya adalah sebuah koperasi karyawan dari sebuah perusahaan tekstil lokal, lengkap dengan stempel resmi yang agak buram di sudut kertas. Rasa bingung mulai menjalar, memikirkan bagaimana mungkin nama suamiku yang seharusnya berada di belahan bumi lain bisa tercantum sebagai penerima paket dari sebuah pabrik lokal di Jawa Barat. Rasa penasaran yang membuncah mengalahkan keraguanku, membuat jemariku bergerak cepat mencari gunting di laci meja untuk merobek selotip bening yang merekat erat. Dengan napas yang mulai memburu secara tidak teratur, aku memotong pelindung plastik dan membuka lipatan kardus itu satu persatu dengan tangan yang sedikit gemetar.
Bau apek khas kain gudang langsung menyeruak keluar begitu rongga kotak itu terbuka, membuatku harus sedikit menjauhkan wajah. Di dalam kotak itu, tidak ada barang-barang mewah bermerek dari luar negeri atau souvenir khas Eropa yang biasa dibanggakan oleh para istri pelaut. Isinya justru tumpukan kain berwarna gelap yang dilipat seadanya, memicu debaran jantungku yang kini berdentum semakin kencang di dalam dada. Aku merogoh ke dalam kotak dan menarik benda teratas, yang ternyata adalah sepasang seragam kerja kusam berwarna biru tua berbahan katun tebal. Ketika kubentangkan, mataku langsung tertuju pada sebuah papan nama berbahan plastik yang dijahit rapi di bagian dada sebelah kanan seragam tersebut. Nama suamiku, Danu, tertera di sana dengan sangat jelas menggunakan huruf kapital berwarna putih, lengkap dengan nomor induk karyawan di bawahnya. Kakiku seketika terasa lemas bagai kehilangan tulang penyangga, membuatku terduduk lemas di atas sofa dengan seragam kusam itu berada di pangkuanku. Otakku mendadak buntu, mencoba mencerna kenyataan pahit mengapa seorang kru kapal pesiar internasional memiliki seragam buruh dari sebuah pabrik tekstil lokal. Tidak berhenti di situ, tanganku yang gemetar kembali merogoh ke dasar kardus untuk mencari jawaban lain dari teka-teki yang mulai mengoyak jiwaku ini. Di bawah lipatan seragam kedua, aku menemukan sebuah amplop coklat berukuran kecil yang tidak direkatkan dengan lem. Ketika kubuka isinya, beberapa lembar slip gaji bulanan resmi dari perusahaan tekstil tersebut terjatuh di atas meja, lengkap dengan rincian upah lembur. Nominal yang tertera di sana sangat jauh berbeda dari puluhan juta rupiah yang selalu dikirimkan Danu ke rekeningku setiap bulan, bahkan tidak sampai sepersepuluhnya. Kepalaku mulai berputar hebat, menyadari bahwa ada sebuah skenario besar dan kebohongan terstruktur yang telah dimainkan oleh suamiku selama bertahun-tahun di belakangku. Di bagian paling bawah amplop coklat itu, jemariku menyentuh selembar kertas foto tebal yang posisinya terbalik. Dengan sisa keberanian yang kupaksakan, aku membalik kertas foto tersebut dan seketika itu juga duniaku rasanya benar-benar runtuh memporak-porandakan seluruh hidupku. Foto itu menampilkan sosok Danu yang mengenakan seragam biru kusam yang sama, sedang berdiri di sebuah area parkir pabrik yang cukup padat. Di dalam foto itu, Danu tidak sedang sendiri, dia sedang tersenyum lebar menatap kamera sambil merangkul mesra seorang wanita berambut panjang. Wanita di sampingnya itu mengenakan daster rumahan yang longgar, dengan kondisi perut yang terlihat jelas sudah membuncit sangat besar karena sedang hamil tua. Air mataku luruh seketika tanpa bisa kubendung lagi, membasahi pipi hingga menetes ke atas permukaan foto yang berada di genggamanku. Rasa sesak yang teramat sangat menghimpit dadaku hingga membuatku kesulitan untuk sekadar menarik napas dalam-dalam. 5 tahun kesetiaanku, malam-malam sepi yang kulewati dengan tangisan rindu, dan doa-doa yang kulangitkan untuk keselamatannya di samudra luas, ternyata dibalas dengan pengkhianatan yang begitu keji. Pria yang setiap beberapa bulan sekali pamit dengan tas koper besar menuju bandara internasional, ternyata hanya pergi ke kota sebelah untuk hidup bersama wanita lain. Paket salah kirim ini telah membuka tabir busuk yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di balik topeng manisnya sebagai suami pelaut. Aku menghapus air mata di pipiku dengan kasar menggunakan ujung hijab, mengubah rasa sedih yang mendalam menjadi sebuah kemarahan yang membakar. Mataku menatap tajam ke arah foto kemesraan mereka, memetakan setiap detail kebohongan yang kini terpampang nyata di depan mata. Aku tidak boleh lemah dan membiarkan diriku hancur begitu saja oleh kenyataan pahit yang baru saja menjungkir balikan hidupku ini. Dengan tangan yang kini menggenggam erat slip gaji dan foto tersebut, aku bangkit berdiri dan menatap keluar jendela dengan tatapan penuh tekad. Mulai detik ini, aku bersumpah akan menyusun rencana rapi untuk membongkar seluruh sandiwara busuk suamiku dan merebut kembali harga diriku yang telah diinjak-injak olehnya. Malam itu,
Aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata meskipun raga ini terasa sangat lelah setelah dihantam badai kenyataan yang begitu hebat. Di dalam kamar yang sepi, aku hanya duduk termenung di tepi ranjang sambil terus menatap nanar ke arah paket kardus dan foto terkutuk yang kini tergeletak di atas meja rias. Pertanyaan demi pertanyaan terus berputar di dalam kepalaku bagai kaset rusak yang tak mau berhenti, menuntut jawaban atas segala kejanggalan yang terjadi selama ini. Bagaimana mungkin uang puluhan juta yang dikirimkan Danu setiap bulan bisa terkumpul jika dia hanya seorang buruh pabrik tekstil biasa dengan upah yang tak seberapa? Pikiran itu membuatku sadar bahwa misteri ini jauh lebih besar dan lebih gelap dari sekadar perselingkuhan biasa yang lazim terjadi. Begitu jarum jam dinding berdentang menunjukkan pukul 5 pagi, aku langsung beranjak dari tempat tidur dengan tekad yang sudah bulat dan tak tergoyahkan. Aku melangkah ke kamar mandi untuk membasuh wajah, menatap pantulan diriku di cermin yang tampak pucat dengan sepasang mata yang sembab akibat tangisan semalam. Setelah menunaikan salat subuh, aku memilih pakaian terbaikku hari ini, sebuah setelan gamis kasual berwarna abu-abu gelap dengan pashmina senada yang kupasang rapi menutupi dada. Penampilan ini sengaja kupilih agar aku terlihat tenang, tegar, dan siap menghadapi apapun yang akan kutemukan di ujung perjalanan nanti. Aku memasukkan foto, beberapa lembar slip gaji, serta alamat pabrik tekstil yang tertera pada resi paket kemarin ke dalam tas selempangku dengan tangan yang mantap. Sinar matahari pagi baru saja menyembul di ufuk timur ketika aku melangkah keluar rumah dan mengunci pintu pagar besi dengan rapat. Aku sengaja tidak menggunakan kendaraan pribadi karena tidak ingin kedatanganku mudah dikenali atau dicurigai oleh siapapun di sana nanti. Menggunakan aplikasi di ponsel, aku memesan taksi daring untuk mengantarkanku langsung menuju kota sebelah, tempat di mana pabrik tekstil itu berdiri kokoh. Sepanjang perjalanan yang memakan waktu hampir 2 jam itu, aku hanya membuang pandangan keluar jendela mobil, menatap deretan pepohonan dan kendaraan yang berlalu lalang dengan pikiran yang melayang jauh. Sopir taksi sempat beberapa kali mencoba mengajakku berbincang, namun aku hanya meresponsnya dengan senyuman tipis dan anggukan sopan karena hatiku sedang berkecamuk hebat. Taksi yang kutumpangi akhirnya melambat dan menepi di seberang sebuah kompleks bangunan industri yang sangat luas dengan pagar beton yang tinggi menjulang. Dari balik kaca mobil, aku bisa melihat sebuah papan nama besar bertuliskan PT Sinar Utama Tekstil, persis seperti nama perusahaan yang tertera pada slip gaji di dalam tas Mai. Denyut jantungku mendadak berpacu sangat cepat, memompa darah ke seluruh tubuh hingga membuat ujung-ujung jemariku terasa dingin seketika. Setelah membayar ongkos taksi dan mengucapkan terima kasih, aku turun dari mobil lalu membenarkan posisi hijabku dengan napas yang sengaja kuatur selembut mungkin. Aku berdiri sebentar di tepi jalan, memandangi pintu gerbang pabrik yang dijaga ketat oleh beberapa petugas keamanan berseragam hitam. Aku melangkah dengan tenang menyeberangi jalan raya yang mulai ramai oleh lalu lalang kendaraan kontainer dan sepeda motor para karyawan. Setibanya di depan pos penjagaan, aku melempar senyum ramah kepada seorang petugas keamanan parubaya yang sedang mencatat manifest kendaraan masuk. Dengan suara yang sengaja kubuat selembut mungkin, aku menyapa petugas itu dan mengatakan bahwa aku ingin mengantarkan sesuatu yang tertinggal untuk suamiku yang bekerja di dalam. Petugas itu menyambutku dengan sopan lalu meminta kartu identitasku dan menanyakan siapa nama karyawan yang dimaksud beserta bagian divisinya. Ketika aku menyebutkan nama lengkap Danu, petugas itu tampak mengernyitkan dahi sejenak seolah mencoba mengingat-ingat sesuatu di dalam kepalanya. Petugas keamanan itu kemudian membuka sebuah buku besar setebal kamus yang berisi daftar nama seluruh karyawan yang bekerja di pabrik tersebut. Jemarinya yang kasar bergerak menyusuri baris demi baris nama di lembaran kertas putih itu, sementara aku menunggu dengan perasaan yang luar biasa tegang di samping meja.
Setelah beberapa saat mencari, petugas itu mendongak menatapku sambil tersenyum kecil lalu menganggukkan kepalanya dengan pasti. Dia membenarkan bahwa nama Danu memang tercantum sebagai salah satu operator mesin senior di bagian divisi pemintalan benang malam. Mendengar konfirmasi langsung itu, rasanya ada sebuah batu besar yang menghantam dadaku hingga sesak, meruntuhkan sisa-sisa harapan kecil yang sempat mengira bahwa semua ini mungkin hanya salah paham. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap menguasai diri dan menjaga ekspresi wajahku agar tidak tampak mencurigakan di depan petugas keamanan tersebut. Sambil berpura-pura memeriksa ponsel, aku kembali bertanya dengan nada santai mengenai jam kerja suamiku dan apakah dia sedang berada di dalam pabrik saat ini. Petugas itu menjelaskan bahwa Danu baru saja menyelesaikan shift malamnya pada pukul 7 pagi tadi, dan seharusnya saat ini sudah pulang ke rumah kontrakannya yang berada di sekitar area belakang pabrik. Informasi berharga itu langsung kucatat baik-baik di dalam benakku, lengkap dengan petunjuk arah menuju kawasan pemukiman karyawan yang ditunjukkan oleh petugas tersebut. Setelah menerima kembali kartu identitasku, aku mengucapkan terima kasih dan segera melangkah pergi meninggalkan pos penjagaan dengan langkah yang tergesa-gesa. Aku berjalan menyusuri gang-gang sempit di belakang kawasan industri yang dipenuhi oleh deretan rumah kontrakan petak beratap seng yang tampak sangat padat. Suasana di sekitar gang ini terasa sangat kontras dengan lingkungan perumahan kami di Bandung yang asri, tenang, dan bersih. Bau asap masakan dari dapur-dapur rumah warga berbaur dengan aroma selokan yang kurang terawat, menciptakan atmosfer yang terasa sangat menyesakkan dada. Sambil terus melangkah, mataku bergerak liar menatap setiap sudut rumah dan pelataran parkir motor, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan suamiku. Tanganku yang berada di dalam saku gamis meremas robekan resi paket kemarin, menggunakan rasa perih di hati sebagai bahan bakar agar kakiku tidak berhenti melangkah. Setelah hampir 15 menit berputar-putar di labirin gang sempit itu, langkah kakiku mendadak terkunci rapat di depan sebuah rumah kontrakan bercat hijau pudar. Di teras rumah yang berukuran sangat sempit itu, terparkir sebuah sepeda motor matic hitam yang sangat kukenali nomor plat kendaraannya. Itu adalah sepeda motor lama milik Danu yang katanya sudah dijual 3 tahun lalu untuk menambah biaya modal kerjanya di kapal pesiar Eropa. Di samping motor tersebut, tampak beberapa pasang sepatu pria dan sebaris jemuran daster rumahan beraneka warna yang sedang dijemur di bawah terik matahari pagi. Mataku seketika memanas dan pandanganku mulai mengabur oleh air mata yang siap tumpah, menyadari bahwa aku sudah berdiri tepat di depan sarang kebohongan suamiku. Dengan seluruh sisa keberanian yang kumiliki, aku melangkah mendekati pintu kayu rumah kontrakan tersebut yang tampak tertutup rapat namun tidak terkunci sepenuhnya. Dari dalam ruangan yang berukuran mungil itu, sayup-sayup terdengar suara tawa renyah seorang wanita yang disusul oleh suara berat seorang pria yang sangat ramah di telingaku. Suara pria itu adalah suara yang sama yang selalu meneleponku setiap minggu, memberikan kata-kata rindu bernada manis dari seberang samudra sana. Rasa sakit yang teramat sangat seketika berubah menjadi kobaran api amarah yang menyala-nyala di dalam rongga dadaku, menghancurkan seluruh rasa sabar yang kupelihara selama 5 tahun ini. Aku mengangkat tangan kananku yang gemetar, bersiap mengetuk pintu itu untuk membuka tirai sandiwara menjijikkan ini sekarang juga. Tanganku yang mengepal erat akhirnya mendarat di permukaan pintu kayu yang tampak mulai lapuk itu, menciptakan suara ketukan yang cukup keras dan bergaung di gang sempit. Suara tawa renyah dari dalam ruangan seketika terhenti, digantikan oleh keheningan sesaat yang membuat atmosfer di sekitar teras terasa semakin mencekam. Aku bisa mendengar suara langkah kaki yang terseret mendekat ke arah pintu, membuat detak jantungku berdentum kencang bagai tabuh genderang perang.
Setiap sekon terasa berjalan begitu lambat, memicu adrenalin yang mengalir deras ke seluruh ujung sarafku hingga membuat tubuhku menegang sempurna. Aku menarik napas dalam-dalam di balik hijabku, mengumpulkan seluruh kekuatan mental yang tersisa agar tidak limbung saat pintu itu terbuka. Engsel pintu berdecit pelan saat daun pintu itu perlahan terbuka dari dalam, menampilkan sosok pria yang selama 5 tahun ini kupanggil dengan sebutan suami. Danu berdiri di ambang pintu dengan hanya mengenakan kaos kutang putih dan celana pendek santai, tampak sangat segar seolah baru saja menikmati pagi yang damai. Namun, senyuman santai yang sempat menghiasi wajahnya, seketika membeku tatkala sepasang matanya berbenturan langsung dengan tatapan mataku yang tajam. Wajah suamiku mendadak pucat pasi bagai kehilangan seluruh pasokan darah, dan bibirnya tampak bergetar hebat tanpa mampu mengeluarkan satu patah kata pun. Ekspresi terkejut dan ketakutan yang terpancar nyata dari wajahnya menjadi pemandangan paling memuaskan sekaligus menyakitkan yang pernah kusaksikan. Belum sempat Danu menguasai keterkejutannya, dari arah dalam rumah muncul seorang wanita berambut panjang yang berjalan perlahan sambil memegangi pinggangnya yang tampak kepayahan. Wanita itu mengenakan daster batik longgar yang tidak mampu menyembunyikan perutnya yang sudah membuncit sangat besar, persis seperti sosok yang kulihat di foto kemarin. Dia mengernyitkan dahi menatapku dengan pandangan penuh selidik, lalu beralih menatap Danu dengan wajah bingung melihat perubahan sikap suamiku yang mendadak kaku. Aura ketegangan langsung menyelimuti ruang tamu kecil itu, menciptakan sekat tak kasat mata yang memisahkan aku dari sepasang kekasih yang hidup dalam kubang kebohongan ini. Wanita itu melangkah maju selangkah, mencoba memecah keheningan dengan menanyakan siapa tamunya sepagi ini. Aku tidak memberikan kesempatan bagi Danu untuk mengarang cerita baru atau mencoba menjelaskan apapun yang ada di dalam benak piciknya saat ini. Dengan gerakan yang tenang namun syarat akan ketegasan, aku merogoh tas selempangku lalu mengeluarkan selembar foto kemesraan mereka dan slip gaji pabrik tekstil yang kubawa. Aku melempar kertas-kertas tersebut tepat ke atas meja kopi plastik yang berada di dekat pintu, membuat keduanya tersentak kaget melihat benda yang mendarat. Mataku menatap lurus ke arah wanita hamil itu, memastikan dia bisa melihat dengan jelas foto dirinya sendiri yang sedang bermanja di pelukan suamiku. Sudut bibirku terangkat membentuk senyuman sinis, sebuah ekspresi kemenangan dari seorang istri sah yang berhasil memojokkan mangsanya tanpa perlu berteriak histeris. Jadi, ini kapal pesiar Eropa yang selama 5 tahun ini selalu kamu banggakan ke semua orang, Mas? Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang namun dingin menusuk tulang. Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirku, memecah keheningan pagi dan membuat Danu seketika menjatuhkan lututnya di atas lantai semen teras rumah. Pria yang biasanya selalu tampil percaya diri dan penuh wibawa itu kini tampak begitu kecil, kerdil, dan menjijikkan di bawah kakiku. Dia mencoba meraih ujung gamis abu-abu yang kukenakan dengan tangan yang gemetar, namun aku dengan cepat melangkah mundur selangkah untuk menghindari sentuhannya. Rasa jijik yang teramat sangat menjalar di sekujur tubuhku, melihat pria yang kuhormati ternyata tak lebih dari seorang pengecut yang pandai bersandiwara. Wanita hamil yang berdiri di belakang Danu tampak terperangah, matanya bergerak cepat membaca slip gaji dan menatap foto di meja dengan tangan yang mulai gemetar. Dia menatap Danu dengan pandangan tidak percaya, lalu beralih menatapku dengan gurat ketakutan yang mulai menjalar di wajah manisnya yang tanpa riasan. Dengan suara yang terbata-bata, dia bertanya kepada Danu tentang siapa diriku sebenarnya dan mengapa aku memanggil suaminya dengan sebutan yang sama. Air muka wanita itu berubah drastis dari yang semula bingung menjadi panik luar biasa, menyadari bahwa kehidupan nyaman yang dinikmatinya selama ini dibangun di atas penderitaan wanita lain.
Kenyataan bahwa dia hanyalah seorang wanita simpanan dari seorang pria beristri kini menghantam kesadarannya dengan sangat telak. Aku adalah istri sah dari pria yang sedang bersujud di lantai ini, wanita yang dinikahinya secara resmi 5 tahun lalu di hadapan agama dan negara, ucapku dengan lantang tanpa ada keraguan sedikit pun. Setiap kata yang keluar dari mulutku sengaja kutekankan agar terdengar jelas oleh para tetangga sekitar yang mulai mengintip dari balik jendela rumah mereka. Mendengar pengakuanku, wanita itu berpegangan pada sandaran kursi plastik dengan wajah yang kian memucat, seolah dunianya pun ikut runtuh seketika itu juga. Dia menatap Danu dengan pandangan penuh kekecewaan, menyadari bahwa janji-janji manis yang diberikan pria itu kepadanya tak lebih dari sekadar bualan busuk seorang penipu ulung. Air mata mulai mengambang di pelupuk mata wanita hamil itu, menambah drama pagi hari di gang sempit ini menjadi semakin riuh. Danu mulai terisak pelan, kepalanya tertunduk dalam-dalam hingga menyentuh lantai teras seolah-olah dia sedang memohon ampunan yang tak akan pernah datang. Dengan suara parau yang bergetar, dia mulai memohon kepadaku untuk tidak membesarkan masalah ini dan bersedia membicarakannya secara kekeluargaan di dalam rumah. Dia berdalih bahwa semua yang dilakukannya memiliki alasan kuat yang terpaksa dia jalani demi kebaikan masa depan kami berdua juga. Mendengar bualan menjijikkan itu, aku hanya bisa tertawa hambar dengan dada yang terasa kian melapang karena emosi yang tersumbat kini telah meledak sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa sedih atau air mata yang tumpah. Yang ada hanyalah tekad bulat untuk menghancurkan setiap jengkal kebahagiaan semu yang mereka miliki. Jangan pernah sebut namaku lagi dengan mulutmu yang penuh kebohongan itu, Danu. Kita tidak punya hal yang perlu dibicarakan lagi secara kekeluargaan. Seruku dengan tatapan mata yang berkilat penuh amarah. Aku melangkah mendekati meja plastik, mengambil kembali foto dan slip gaji tersebut, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas dengan gerakan yang sangat anggun. Aku memandangi sekeliling teras kontrakan yang sempit itu sekali lagi, memastikan memori menjijikkan ini terekam sempurna di dalam ingatanku sebagai bahan bakar perjuanganku ke depan. Kehadiranku di sini bukan untuk mengemis cinta atau meminta suamiku kembali, melainkan untuk memberikan peringatan awal bahwa badai besar akan segera datang menghancurkan hidup mereka. Aku membalikkan badanku dengan cepat, membiarkan ujung pashmina abu-abuku mengibas udara sore yang mulai terasa panas dan menyesakkan. Tanpa memedulikan panggilan histeris Danu yang mencoba mengejarku, aku melangkah lebar meninggalkan teras rumah kontrakan hijau pudar itu dengan kepala tegap. Beberapa warga gang yang berpura-pura menyapu halaman langsung membuang muka saat aku melintas, namun aku tidak peduli karena fokusku kini sudah beralih pada rencana besar berikutnya. Langkah kakiku terasa jauh lebih ringan daripada saat aku datang tadi pagi, seolah-olah beban berat yang kupikul selama 5 tahun ini telah menguap bersama angin. Aku tahu bahwa ini barulah babak permulaan dari sebuah pembalasan dendam yang manis, dan aku tidak akan berhenti sampai Danu membayar mahal setiap tetes air mata yang telah kukeluarkan. Langkah kakiku begitu mantap meninggalkan gang sempit itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang, mengabaikan seruan panik Danu yang suaranya perlahan tenggelam oleh bisingnya jalan raya. Begitu tiba di tepi jalan besar, aku langsung menyetop sebuah taksi yang kebetulan melintas kosong dan segera masuk ke dalam kabinnya yang sejuk. Di dalam mobil, aku menyandarkan kepala pada kaca jendela, merasakan deru napas yang berangsur stabil seiring dengan detak jantung yang mulai tenang. Rasa sedih yang sempat menggelayuti dada kini telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh logika yang berjalan sangat jernih dan dingin. Aku membuka tas selempangku, mengeluarkan ponsel, dan langsung membuka aplikasi perbankan digital untuk memeriksa saldo rekening bersama yang selama ini kami gunakan. Di layar ponsel,
Angka ratusan juta rupiah yang merupakan akumulasi kiriman uang Danu selama 5 tahun terakhir terpampang dengan sangat jelas. Otak Itku yang selama ini tumpul karena terlalu sibuk menjadi ibu rumah tangga, mendadak bekerja dengan kecepatan penuh untuk menganalisis situasi. Jika Danu hanya seorang buruh pabrik tekstil dengan upah bulanan di bawah 5 juta, dari mana datangnya aliran dana segar sebesar ini setiap bulannya? Jawabannya sudah pasti bukan dari kerja keras membelah samudra, melainkan ada sebuah bisnis gelap atau persekongkolan lain yang sengaja dia sembunyikan dariku. Tanpa membuang waktu lebih lama, aku menekan beberapa tombol di layar ponsel untuk memindahkan seluruh saldo tersebut ke rekening pribadi baruku yang tidak diketahui oleh Danu. Selesai memindahkan dana, aku segera menghubungi layanan pelanggan bank untuk mengajukan pemblokiran permanen terhadap kartu debit dan akses mobile banking pada rekening bersama tersebut. Petugas bank di seberang telepon memandu proses verifikasi data diriku sebagai pemilik sah pertama dengan sangat cepat dan profesional. Setelah memberikan semua jawaban yang diperlukan, petugas itu mengonfirmasi bahwa seluruh akses ke rekening lama telah resmi ditutup dan tidak dapat digunakan lagi oleh siapapun. Sebuah senyuman puas terukir di wajahku, membayangkan bagaimana kepanikan Danu nanti saat mendapati seluruh sumber keuangannya tiba-tiba membeku. Ini adalah langkah pertamaku untuk memotong urat nadi kehidupannya yang mewah di kota sebelah, membiarkannya merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa uang sepeser pun. Taksi terus melaju membelah jalanan antar kota, membawaku kembali menuju rumah kami di pinggiran Bandung yang kini terasa seperti sebuah monumen kebohongan. Sepanjang sisa perjalanan, jemariku sibuk mengetik di layar ponsel, menyusun sebuah dokumen digital yang berisi kronologi kebohongan Danu lengkap dengan bukti-bukti foto yang kupotret semalam. Aku juga mengamankan semua data digital yang berkaitan dengan mutasi rekening selama 5 tahun terakhir, menyimpannya di dalam folder rahasia yang terenkripsi dengan aman. Pengalaman dan keahlian teknis yang kumiliki kini menjadi senjata paling mematikan untuk meruntuhkan kekaisaran dusta yang dibangun oleh suamiku. Aku tidak akan membiarkan ada satupun celah hukum yang bisa digunakan pria pengecut itu untuk membela diri atau merebut aset rumah tangga kami. Sekitar pukul 2 siang, mobil taksi akhirnya berhenti tepat di depan pagar rumahku, yang kini tampak begitu asing di mataku sendiri. Aku turun setelah membayar ongkos, lalu melangkah masuk ke dalam halaman rumah dengan perasaan yang sangat berbeda dari beberapa jam yang lalu. Begitu masuk ke dalam ruang tengah, aku tidak lagi melihat tempat ini sebagai istana cinta, melainkan sebagai medan pertempuran yang harus segera kubersihkan dari jejak sang pengkhianat. Aku mengambil sebuah koper besar dari dalam lemari pakaian, lalu mulai mengemas seluruh barang, pakaian, dan dokumen penting milik Danu tanpa menyisakan satu pun di dalam kamar. Semua barangnya ku kemas dengan rapi, seolah-olah aku sedang mempersiapkan keberangkatannya untuk sebuah perjalanan panjang yang tak akan pernah kembali. Di tengah kesibukanku mengemasi barang-barang Danu, ponsel yang kuletakkan di atas ranjang tiba-tiba bergetar hebat memecah keheningan kamar. Layar ponsel menampilkan nama Danu yang mencoba meneleponku untuk yang kesekian kalinya sejak aku meninggalkan rumah kontrakannya tadi pagi. Aku membiarkan ponsel itu terus bergetar tanpa ada niat sedikit pun untuk menggeser tombol hijau dan mendengarkan suaranya yang penuh kepalsuan. Tidak berselang lama, rentetan pesan singkat mulai masuk bertubi-tubi, berisi permohonan maaf, sumpah serapah, hingga pertanyaan panik mengapa kartu ATM-nya tidak bisa digunakan saat dia hendak membeli obat untuk selingkuhannya. Membaca pesan-pesan penuh keputusasaan itu membuat hatiku merasa sangat puas, tanda bahwa strategiku mulai memakan korban. Aku membalas pesannya hanya dengan satu kalimat singkat. Semua barangmu sudah dikemas, jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi kecuali bersama pengacaramu. Setelah mengirimkan pesan tersebut,
Aku langsung memblokir nomor telepon Danu, serta seluruh akun media sosial miliknya, agar dia tidak bisa lagi menggangguku dengan drama murahannya. Aku ingin dia merasakan siksaan ketidakpastian yang teramat sangat, persis seperti rasa sepi yang kurasakan selama 5 tahun ini saat menantinya pulang. Langkah selanjutnya yang harus kulakukan adalah menemui seorang kuasa hukum terpercaya untuk segera mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Aku mengusap ujung pashmina nudku, menarik napas dalam-dalam untuk meneguhkan kembali hati yang sempat goyah oleh sisa-sisa kenangan manis masa lalu. Sore harinya, aku sudah duduk di dalam ruang kerja sebuah kantor hukum di pusat kota Bandung, berhadapan dengan seorang pengacara wanita senior yang terkenal tegas. Di atas meja kerjanya yang rapi, aku menjajarkan semua bukti fisik mulai dari foto kemesraan Danu, slip gaji pabrik, hingga cetakan mutasi rekening bersama kami. Pengacara tersebut mendengarkan penjelasanku dengan saksama sambil sesekali mengangguk-anggukan kepalanya dan mencatat beberapa poin penting di lembar kertas. Dia memujiku karena tindakan cepatku mengamankan aset dan memblokir rekening, yang dinilainya sangat cerdas dan mempermudah proses hukum ke depan. Kehadiran bukti-bukti yang sangat lengkap ini membuat posisi hukumku berada di atas angin, siap menerkam Danu kapan saja. Kita akan tuntut dia dengan pasal penipuan, penelantaran, dan kita pastikan hak asuh atas seluruh aset rumah ini jatuh sepenuhnya ke tangan Anda, ujar pengacara itu dengan nada mantap yang memberikan suntikan kekuatan baru bagiku. Kami menghabiskan waktu 2 jam untuk merumuskan draft gugatan cerai dan pembagian harta ganagini yang sangat merugikan pihak Danu. Aku ingin memastikan bahwa setelah perceraian ini selesai, Danu tidak akan membawa pulang apapun kecuali pakaian kusam yang melekat di tubuh buruhnya. Keadilan harus ditegakkan sekeras mungkin bagi seorang wanita berhijab yang telah mengorbankan masa mudanya demi sebuah kesetiaan yang dikhianati secara keji. Pria itu harus tahu bahwa di balik kelembutan sikapku selama ini, ada kekuatan besar yang siap menghancurkannya jika batas kesabaranku dilampaui. Langkah kakiku saat keluar dari kantor hukum tersebut terasa semakin mantap di bawah guyuran cahaya lampu jalan kota Bandung yang mulai menyala. Aku memandang ke langit malam yang bertabur bintang dengan senyuman yang kini benar-benar lepas dari beban masa lalu. Kehidupan lamaku sebagai istri pelaut yang naif telah mati hari ini bersama dengan terbongkarnya paket salah kirim tersebut. Kini yang tersisa hanyalah seorang wanita berusia 25 tahun yang siap merebut kembali takdir dan kebahagiaannya sendiri yang sempat terenggut. Aku siap melangkah ke babak berikutnya, menyaksikan bagaimana Danu merangkak memohon ampun di ruang sidang saat seluruh kebohongannya dikuliti satu persatu di depan hakim. 2 hari berlalu dalam ketenangan yang semu, sampai akhirnya ketukan brutal di pintu pagar besi rumahku memecah keheningan pagi yang baru saja dimulai. Aku yang sedang merapikan mukena setelah menunaikan salat duha, langsung melangkah menuju jendela ruang tamu untuk melihat siapa yang bertamu dengan cara seburuk itu. Di balik jeruji pagar, tampak sosok Danu dengan pakaian yang tampak kusut dan wajah yang kuyu menatap ke arah pintu rumah dengan pandangan liar. Rambutnya yang biasa tersisir rapi kini tampak acak-acakan, mencerminkan frustrasi mendalam yang sedang menderanya selama 48 jam terakhir. Di sampingnya, sebuah taksi daring tampak menunggu dengan bagasi yang sedikit terbuka, menandakan dia datang langsung dari kota sebelah dengan sisa ongkos terakhirnya. Aku sengaja mengulur waktu beberapa menit, membiarkannya terus berteriak memanggil namaku di bawah tatapan penasaran beberapa tetangga yang mulai keluar rumah untuk menyiram tanaman. Setelah memastikan penampilanku rapi dengan pashmina instan berwarna hitam, aku melangkah keluar dan membuka pintu rumah tanpa berniat membuka gembok pagar besi. Aku berdiri di balik pagar dengan jarak aman, menatap pria yang masih berstatus sebagai suamiku itu dengan pandangan sedingin es, tanpa ada riak emosi sedikit pun.
Danu langsung merangsek maju begitu melihatku, jemarinya yang gemetar mencengkeram besi pagar sambil memohon agar aku sudi mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Pemandangan ini sungguh kontras dengan sosoknya yang biasa pulang dengan gaya parlente layaknya kru kapal internasional. Sabrina, demi Allah, aku bisa jelaskan semuanya. Paket itu, semua itu tidak seperti yang kamu lihat, tolong buka pagarnya dulu. Seru Danu dengan suara serak yang hampir habis akibat menahan tangis atau mungkin karena amarah. Kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar sangat menggelikan di telingaku, sebuah klise murahan yang selalu diucapkan oleh para lelaki hidung belang yang tertangkap basah. Aku hanya melipat kedua tangan di dada, membiarkan angin pagi Bandung memainkan ujung hijabku sementara mataku tetap mengunci tatapannya dengan tajam. Tidak ada sedikit pun rasa iba yang tersisa di dalam hatiku melihat air mata palsu yang mulai mengalir di pipinya yang tampak lebih kusam dari biasanya. Penjelasan apa lagi yang kamu punya, Danu? Apakah kamu mau bilang kalau seragam pabrik itu milik kru kapal pesiar yang sedang menyamar sebagai buruh? Tanyaku dengan nada sinis yang cukup keras agar terdengar sampai ke seberang jalan. Pertanyaanku membuat Danu terbungkam seketika, tenggorokannya tampak naik turun mencoba menelan ludah yang terasa menyumbat saluran napasnya. Dia menatapku dengan tatapan tidak percaya, mungkin terkejut melihat bagaimana istrinya yang dulu penurut kini bisa bicara dengan nada sedingin dan seberani ini. Keheningan sesaat tercipta di antara kami, menyisakan suara deru mesin taksi daring yang masih setia menunggu di tepi jalan kompleks perumahan. Danu kemudian mengubah taktiknya dari yang semula memohon menjadi sedikit menekan, menanyakan kemana perginya seluruh uang yang ada di rekening bersama kami. Dia mengaku sangat malu karena saat hendak menebus resep dokter untuk Amara yang mendadak drop, semua kartunya ditolak oleh sistem bank karena saldo kosong. Mendengar nama wanita selingkuhannya disebut, darahku sempat berdesir panas, namun aku berhasil meredamnya dengan cepat menggunakan logika dinginku. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kemenangan yang sengaja kuperlihatkan untuk meruntuhkan sisa-sisa harga diri pria yang ada di hadapanku ini. Aku ingin dia tahu bahwa kendali atas hidupnya kini sepenuhnya berada di bawah kendali jemariku. Uang itu adalah hakku sebagai istri sah yang sudah kamu telantarkan secara batin selama 5 tahun ini, jadi jangan pernah bermimpi untuk melihatnya lagi. Jawabku dengan ketegasan yang mutlak. Aku melangkah mendekati pagar, lalu melemparkan sebuah kunci koper besar tepat ke arah kakinya yang beralaskan sandal jepit kusam. Aku memberitahunya bahwa seluruh barang dan pakaian miliknya sudah kupindahkan ke dalam koper tersebut dan saat ini berada di pos penjagaan kompleks perumahan. Aku melarangnya untuk terus berdiri di depan rumahku jika tidak ingin petugas keamanan perumahan menyeretnya keluar secara paksa karena mengganggu ketertiban warga. Wajah Danu seketika berubah merah pada mendengarkan ancamanku, matanya berkilat penuh amarah yang kini tidak bisa lagi dia sembunyikan di balik topeng sedihnya. Dia memukul besi pagar dengan keras hingga menimbulkan suara dentingan yang nyaring, mencoba mengintimidasi diriku yang berdiri tegak di hadapannya. Namun, aku tidak bergeming sedikit pun, sorot mataku justru semakin tajam menantang setiap jengkal kemarahan yang dipancarkannya. Pria ini harus sadar bahwa aku bukan lagi wanita naif 25 tahun yang bisa ditakut-takuti dengan gertakan sambal atau bentakan kasar seorang suami. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Sabrina. Rumah ini dibangun dengan uangku, dan aku punya hak atas tempat ini. Teriak Danu dengan urat-urat leher yang tampak menonjol tegang. Dia mencoba mengingatkanku tentang asal-usul kepemilikan aset rumah tangga kami, berharap aku akan gentar dan menyerahkan kembali akses keuangannya. Mendengar argumennya, aku hanya bisa mendengus hambar sambil merogoh saku gamisku untuk mengambil ponsel yang sedari tadi menyala.
Aku memperlihatkan layar ponselku yang menampilkan ruang obrolan dengan pengacaraku, lengkap dengan draft surat gugatan yang siap dikirimkan ke pengadilan. Rumah ini berdiri di atas tanah warisan ibuku, dan semua dokumen kepemilikannya terdaftar atas namaku, jadi secara hukum kamu hanyalah menumpang di sini, ujarku mematahkan argumen terakhirnya dengan sangat telak. Kenyataan hukum itu bagai sebuah pukulan godam yang menghantam telak kesadaran Danu, membuatnya mundur 2 langkah dengan tubuh yang tampak lemas. Semua rencana dan investasi masa depan yang dia susun di atas kebohongan kini berbalik menjadi senjata yang menguliti dirinya sendiri tanpa sisa. Aku melihat taksi daring di belakangnya mulai membunyikan klakson beberapa kali, pertanda sopirnya sudah tidak sabar menunggu drama keluarga ini selesai. Tanpa sudi mendengarkan keputusasaannya lebih lama lagi, aku membalikkan badan dan melangkah kembali menuju pintu rumah dengan gerakan yang sangat anggun. Aku menutup pintu kayu jati rumahku dengan bantingan yang cukup keras, mengunci rapat-rapat dunia luar dan membiarkan Danu berdiri meratapi nasibnya di luar pagar. Begitu berada di dalam rumah, aku bersandar di balik pintu sambil mengembuskan napas panjang, merasakan sebuah kebebasan baru yang kian meresap ke dalam jiwa. Ini barulah permulaan. Karena besok pagi, surat panggilan sidang pertama dari Pengadilan Agama akan resmi mendarat di meja pabrik tekstil tempatnya bekerja. Hari yang kunantikan akhirnya tiba dengan cuaca kota Bandung yang begitu cerah, seolah ikut merayakan langkah baruku menuju kebebasan. Pagi ini, aku sengaja berdandan lebih rapi dari biasanya, mengenakan gamis berwarna biru dongker yang elegan dipadukan dengan pashmina instan berwarna putih bersih yang menutup dada dengan sempurna. Penampilan ini adalah representasi dari harga diriku yang sempat diinjak-injak, namun kini bangkit kembali dengan kekuatan penuh untuk menuntut keadilan. Sambil berkaca di cermin ruang tamu, aku memastikan tidak ada guratan kesedihan lagi di wajahku yang berusia 25 tahun ini, hanya ada ketegasan yang mutlak. Aku melangkah keluar rumah menuju kantor pengacaraku dengan draft gugatan cerai yang sudah siap didaftarkan secara resmi ke Pengadilan Agama pagi ini juga. Di dalam mobil yang membawaku membelah kemacetan jalanan, ponselku terus bergetar tanpa henti menampilkan rentetan notifikasi dari nomor baru yang kuyakin adalah Danu. Pengkhianat itu rupanya menggunakan ponsel milik rekan kerjanya, atau mungkin ponsel selingkuhannya, untuk terus menerorku dengan pesan-pesan penuh keputusasaan. Dia mengabarkan bahwa surat peringatan dari manajemen pabrik tekstil sudah turun, karena kedatanganku tempo hari dianggap mengganggu lingkungan kerja dan mencoreng nama baik perusahaan. Membaca pesan itu dari balik layar ponsel sama sekali tidak membuatku merasa bersalah, justru ada letupan kepuasan yang mengalir di dalam dadaku. Aku sengaja membiarkan semua pesan itu menumpuk tanpa dibalas, menjadikannya sebagai barang bukti tambahan untuk persidangan nanti mengenai ketidakstabilan emosinya. Tepat pukul 9 pagi, aku dan pengacaraku, Bu Sarah, sudah berdiri di lobi Pengadilan Agama Bandung yang tampak mulai dipadati oleh orang-orang dengan berbagai kasus rumah tangga. Proses pendaftaran gugatan cerai berjalan dengan sangat lancar berkat kelengkapan berkas dan bukti-bukti digital yang sudah kupersiapkan secara matang sejak awal. Petugas administrasi pengadilan bahkan sempat terperangah saat memeriksa lembaran bukti foto ganda dan slip gaji palsu yang kami lampirkan di dalam berkas gugatan. Bu Sarah dengan lihai memastikan bahwa gugatan ini tidak hanya menuntut perceraian, tetapi juga pembekuan total atas seluruh aset bergerak yang pernah dibeli menggunakan rekening bersama kami. Setelah menandatangani berkas terakhir, aku mengembuskan napas lega, menyadari bahwa pelatuk hukuman bagi Danu telah resmi ditarik. Sementara itu, di kota sebelah, efek domino dari rencana pembalasanku mulai bekerja dengan kecepatan yang sangat mematikan bagi kehidupan ganda Danu.
Berdasarkan informasi dari salah satu mantan rekan kerja Danu yang berhasil kuhubungi, surat panggilan sidang pertama dari pengadilan telah diantarkan langsung oleh jurusita ke alamat pabrik tekstil. Surat tersebut diterima tepat saat Danu sedang memimpin shift kerja siang di depan puluhan pasang mata buruh pabrik lainnya, menciptakan kegemparan yang luar biasa. Rahasia besar yang selama ini dia simpan rapat-rapat dari rekan-rekan kerjanya tentang statusnya yang merupakan suami sah dari wanita lain kini terbongkar total. Isu perselingkuhan dan penipuan identitas itu langsung menyebar bagai api yang menyiram minyak di seluruh area pabrik dalam hitungan jam. Tidak butuh waktu lama bagi Danu untuk merasakan kehancuran sosial, karena pada sore harinya, pihak manajemen PT Sinar Utama Tekstil langsung memanggilnya ke ruang penasihat hukum perusahaan. Kebohongan yang melibatkan manipulasi data alamat pengiriman paket serta pencemaran nama baik instansi membuat posisi kerjanya berada di ujung tanduk. Manajemen pabrik yang tidak ingin terseret dalam kasus hukum rumah tangga karyawannya memutuskan untuk memberikan sanksi skorsing tanpa gaji kepada Danu hingga kasusnya selesai. Kabar mengenai pemecatan sementara suamiku ini mendarat di ponselku melalui pesan singkat dari sang pengacara yang mendapatkan salinan berkasnya dari pihak pengadilan. Aku tersenyum dingin di dalam kamar rumahku yang sepi, menikmati babak demi babak kehancuran pria yang telah menyia-nyiakan kesetiaanku. Penderitaan Danu ternyata tidak berhenti sampai di situ, karena badai besar juga mulai menghantam rumah kontrakan hijau pudar tempat selingkuhannya tinggal. Amara yang sedang hamil tua rupanya baru mengetahui kenyataan bahwa uang bulanan yang biasa dia nikmati dari Danu ternyata telah di-stop total olehku. Tanpa adanya aliran dana dari rekening bersama, mereka berdua bahkan kesulitan untuk sekadar membayar uang sewa kontrakan bulanan yang sudah jatuh tempo sejak kemarin. Pemilik kontrakan yang terkenal galak dikabarkan telah memberikan ancaman pengusiran jika mereka tidak bisa melunasi tunggakan dalam waktu 3 hari ke depan. Pria yang dulunya berlagak bagai bos besar kapal pesiar Eropa itu kini harus menelan pil pahit, merangkak di antara puing-puing kebohongannya sendiri. Memasuki malam hari, suasana di rumah minimalis Mai di pinggiran Bandung terasa jauh lebih damai dan bersih dari energi negatif masa lalu. Aku menghabiskan waktu malam dengan membaca beberapa jurnal teknologi informasi terbaru di laptop, mencoba mengasah kembali keahlian itku yang sempat tertidur selama 5 tahun. Rencana masa depanku sudah sangat jelas. Setelah proses perceraian ini selesai, aku akan kembali bekerja secara profesional sebagai seorang praktisi IT independen. Aku tidak ingin lagi menggantungkan hidup dan kebahagiaanku pada sepeser pun uang milik lelaki, apalagi dari seorang penipu ulung seperti Danu. Fokus hidupku kini bergeser sepenuhnya pada pengembangan diri dan penataan ulang mental yang sempat terkoyak oleh badai pengkhianatan ini. Keesokan paginya, kejutan lain kembali datang dari pihak kepolisian setempat yang menghubungiku melalui sambungan telepon resmi kantor hukum Busara. Rupanya, pengacaraku tidak hanya mendaftarkan gugatan cerai, melainkan juga melaporkan Danu atas dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen-dokumen keluarga. Pihak kepolisian menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap Danu sebagai terlapor pada akhir minggu ini di markas Polres terdekat. Mendengar perkembangan kasus yang begitu cepat ini membuatku semakin yakin bahwa keadilan tidak pernah tidur bagi mereka yang dizalimi dengan keji. Aku menyatakan kesediaanku kepada petugas polisi untuk hadir sebagai saksi pelapor dengan membawa semua dokumen asli yang tersimpan aman di dalam brankas rumah. Ketika aku sedang bersiap untuk pergi ke pasar kompleks, sebuah mobil sedan hitam milik orang tua Danu tiba-tiba berhenti tepat di depan pagar rumahku. Ibu mertuaku turun dari mobil dengan wajah yang tampak sembab dan penuh kepanikan, melangkah tergesa-gesa mendekati jeruji pagar besi yang masih terkunci rapat.
Wanita paruh baya yang biasanya selalu bersikap angkuh dan membanggakan kesuksesan anaknya di luar negeri itu, kini tampak begitu merendah di hadapanku. Dari balik pagar, dia menangis tersedu-sedu, memohon agar aku sudi mencabut laporan polisi dan gugatan cerai yang telah menghancurkan masa depan anak laki-laki kebanggaannya. Dia berdalih bahwa semua ini adalah khilafan sesaat Danu dan meminta agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan demi menjaga nama baik keluarga besar mereka. Aku menatap mantan ibu mertuaku itu dengan pandangan datar, sama sekali tidak merasa tersentuh oleh air mata keluarga yang dulu kerap menyindirku karena tak kunjung memberi mereka cucu. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, aku menjelaskan bahwa semua proses hukum sudah berjalan dan tidak ada kata mundur dalam kamus hidupku saat ini. Aku mengingatkannya kembali tentang bagaimana rasanya menjadi diriku yang ditinggal sendirian selama 5 tahun sementara anaknya bersenang-senang dengan wanita lain di kota sebelah. Tanpa menunggu jawabannya yang penuh pembelaan subjektif, aku berbalik dan masuk kembali ke dalam rumah, mengunci pintu dengan rapat. Biarlah hukum yang berbicara dengan bahasanya yang adil, menguliti satu persatu dosa sang pengkhianat di depan halayak ramai. Hari sidang pertama di Pengadilan Agama Bandung akhirnya tiba, bertepatan dengan mendungnya langit pagi yang seolah menggambarkan suasana hati sang pengkhianat. Aku melangkah turun dari mobil dengan anggun, mengenakan setelan gamis satin premium berwarna hitam pekat dipadu pashmina voal berwarna marun yang kontras namun bersahaja. Di sampingku, Bu Sarah berjalan dengan langkah tegap, menjinjing tas kerja kulit yang syarat akan dokumen penentu nasib pernikahan busukku. Aku tidak merasakan ketakutan sedikit pun saat memasuki gedung pengadilan. Sebaliknya, ada rasa antusiasme yang membuncah untuk segera mengakhiri statusku sebagai istri dari seorang penipu. Ruang tunggu sidang yang mulai ramai oleh hilir mudik orang-orang tak membuat fokusku teralih dari target utama hari ini. Di sudut ruang tunggu yang agak temaram, aku menangkap sosok Danu yang sedang duduk menyendiri di atas kursi kayu panjang dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Penampilannya hari ini benar-benar mengenaskan. Kemeja batik yang dipakainya tampak kebesaran pada tubuhnya yang terlihat jauh lebih kurus dan kuyu dibanding minggu lalu. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan seorang pria yang mengaku bekerja di kapal pesiar mewah Eropa dengan gaji puluhan juta rupiah. Ketika dia mendongak dan melihat kedatanganku, matanya yang cekung memancarkan kombinasi rasa bersalah, ketakutan, sekaligus harapan semu yang menanti keajaiban. Namun, aku segera membuang muka, menolak memberikan panggung bagi drama penyesalannya yang sudah sangat terlambat. Tepat pukul 10 pagi, nomor urut ruang sidang kami dipanggil oleh pengeras suara pengadilan, menggema di seluruh koridor gedung yang berlantai keramik putih. Aku melangkah masuk terlebih dahulu, mengambil posisi duduk di kursi penggugat di sebelah kanan meja pengacara dengan punggung tegak lurus. Danu menyusul di belakangku dengan langkah gontai, duduk di kursi tergugat tanpa didampingi oleh satupun kuasa hukum karena tidak memiliki biaya untuk menyewanya. 3 majelis hakim yang mengenakan toga hijau berwibawa memasuki ruangan, menciptakan atmosfer sakral yang seketika membungkam seluruh riak suara di dalam ruang sidang. Jantungku berdetak dengan ritme yang teratur, siap menyaksikan jalannya pengadilan yang akan menguliti seluruh kebohongan suamiku. Ketua majelis hakim membuka persidangan dengan mengetukkan palu kayu sebanyak 3 kali, menandai dimulainya pemeriksaan perkara cerai gugatku. Agenda pertama hari ini adalah upaya mediasi wajib antara kedua belah pihak, di mana hakim mencoba menanyakan kemungkinan untuk berdamai dan membina kembali rumah tangga. Danu dengan cepat menyambar kesempatan itu, bersuara terbata-bata menyatakan bahwa dirinya masih sangat mencintai aku dan berjanji akan memperbaiki semuanya.
Dia memohon di hadapan hakim agar aku bersedia memberikan kesempatan kedua demi mempertahankan ikatan pernikahan yang sudah berjalan selama 5 tahun ini. Mendengar bualan menjijikkan itu, aku hanya menatap lurus ke depan dengan senyuman tipis yang syarat akan rasa muak. Bagaimana dengan penggugat? Apakah ada keinginan untuk menerima kembali permohonan damai dari tergugat? Tanya hakim ketua sambil mengarahkan pandangan matanya yang tajam ke arahku. Aku membenarkan posisi mikrofon di depan meja, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan suara yang terdengar sangat tenang namun bergetar penuh ketegasan. Aku menyatakan menolak dengan mutlak segala bentuk mediasi dan bersikeras agar proses persidangan dilanjutkan hingga putusan cerai dijatuhkan. Aku menjelaskan kepada majelis hakim bahwa kebohongan yang dilakukan tergugat bukan lagi sekadar hilaf, melainkan sebuah penipuan sistematis yang telah menghancurkan martabatku sebagai seorang istri sah. Bu Sarah kemudian bangkit berdiri setelah mendapatkan izin dari hakim, lalu menyerahkan bundel berkas replik yang berisi rincian bukti-bukti otentik ke meja majelis. Di dalam berkas tersebut, kami melampirkan bukti mutasi rekening bersama yang mencurigakan, foto-foto bukti kehidupan ganda Danu, hingga surat skorsing dari pabrik tekstil lokal. Danu tampak semakin gelisah di kursinya, jemarinya saling meremas erat sementara keringat dingin mulai membasahi keningnya yang tampak berkerut dalam. Hakim memeriksa lembar demi lembar bukti fisik tersebut dengan saksama, sesekali menggeleng-gelengkan kepala melihat bagaimana rapinya sandiwara kapal pesiar yang dimainkan oleh tergugat selama bertahun-tahun. Tergugat, apakah benar semua dokumen dan foto ini menunjukkan bahwa Anda sebenarnya bekerja di pabrik tekstil dalam negeri, bukan di kapal pesiar Eropa? Tanya hakim anggota dengan nada menyelidik yang menyudutkan. Danu tidak bisa lagi mengelak. Dia hanya bisa mengangguk pasrah dengan suara cicitan lirih yang nyaris tak terdengar, membenarkan semua tuduhan yang tertulis di dalam berkas gugatan. Pengakuan langsung dari mulutnya di hadapan hukum, seolah menjadi ketukan palu tak kasat mata yang meremukkan seluruh harga diri yang selama ini dia agungkan. Lorong kebohongan yang dia bangun dengan susah payah kini telah menemui jalan buntu yang siap mengubur masa depannya hidup-hidup. Persidangan berlanjut dengan pembahasan mengenai tuntutan hak asuh atas seluruh aset harta Ghana Gini yang menjadi objek persengketaan di dalam draft gugatan kami. Bu Sarah dengan argumen hukumnya yang tajam berhasil membuktikan bahwa rumah minimalis di Bandung didirikan di atas tanah warisan yang legalitasnya sah milik keluargaku. Kami juga menuntut penyitaan atas sepeda motor Matic hitam, serta pembekuan sisa dana yang tersimpan di dalam rekening pribadi baru milikku sebagai bentuk ganti rugi materi. Danu yang tidak memiliki pembelaan hukum tertulis hanya bisa terdiam 1000 bahasa, meratapi kenyataan bahwa dirinya akan keluar dari pengadilan ini sebagai seorang tunawisma tanpa harta sepeser pun. Sebelum menutup persidangan hari itu, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terakhir kepada Danu untuk memberikan pernyataan penutup atas agenda sidang pertama ini. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Danu menatapku dengan pandangan memelas, menanyakan bagaimana nasib anak yang saat ini sedang dikandung oleh Amara di kota sebelah jika seluruh hidupnya dihancurkan seperti ini. Pertanyaan itu justru menjadi bumerang yang membakar sisa kesabaranku, membuatku menatapnya balik dengan sorot mata sedingin es yang menusuk langsung ke relung jiwanya. Aku berbisik pelan namun tajam di dalam hati bahwa nasib anak haram jadah itu bukanlah urusanku, melainkan buah runyam yang harus dia petik sendiri dari pohon dosa yang dia tanam. Hakim ketua akhirnya mengetok palu sidang sekali lagi, menunda persidangan untuk dilanjutkan 2 minggu ke depan dengan agenda pembacaan putusan akhir dari majelis. Aku langsung berdiri, menjabat tangan para hakim dengan sopan, lalu melangkah keluar dari ruang sidang tanpa sekalipun melihat ke arah Danu yang masih terduduk lemas di kursinya. Begitu menghirup udara segar di luar ruangan,
Aku merasa separuh dari belenggu kelam yang mengikat hidupku selama 5 tahun ini telah resmi terlepas. Panggung persidangan hari ini telah membuktikan bahwa keadilan hukum akan selalu berpihak pada wanita yang berani berdiri tegak melawan pengkhianatan. Aku siap menanti hari putusan tiba, di mana status baruku sebagai wanita merdeka akan resmi disahkan oleh negara. 2 minggu pasca sidang pertama berjalan begitu cepat, dipenuhi dengan kesibukanku menata kembali portofolio IT yang sempat terbengkalai. Pagi ini, aku kembali melangkah ke Pengadilan Agama Bandung dengan setelan gamis katun premium berwarna hijau zaitun yang anggun, dipadukan dengan hijab voal polos berwarna kaki yang menutup dada dengan rapi. Kehadiranku hari ini bukan lagi sebagai wanita yang meratapi nasib, melainkan sebagai seorang pemenang yang siap menjemput surat kebebasannya secara legal. Di lobi pengadilan, Bu Sarah menyambutku dengan senyuman hangat, mengabarkan bahwa agenda hari ini adalah pembacaan putusan akhir yang sudah dipastikan akan berpihak penuh pada tuntutan kami. Sembari berjalan menuju ruang sidang utama, aku merasakan kedamaian yang luar biasa meresap ke dalam sanubari, tanda bahwa badai besar ini akan segera berlalu. Di dalam ruang sidang yang ber-AC sejuk, atmosfer terasa sangat kontras saat aku melihat Danu duduk di barisan kursi belakang dengan tubuh yang tampak semakin kurus. Wajah pria yang dahulu selalu tampak segar itu kini dipenuhi dengan bintik-bintik kelelahan, dengan kantung mata hitam yang menggelantung tegang akibat kurang tidur. Kabar yang kudengar dari lingkungan pabrik, Danu akhirnya resmi dipecat secara tidak hormat karena mangkir kerja demi mengurusi berkas perkara dan panggilan polisi yang bertubi-tubi. Kehidupan ganda yang dia banggakan kini telah runtuh sepenuhnya, meninggalkannya dalam kubang kehancuran finansial dan sosial yang sangat mengenaskan. Tatapannya kosong menghadap lantai keramik, seolah-olah dia sudah tahu bahwa hari ini adalah akhir dari seluruh petualangan dustanya. Majelis hakim yang dipimpin oleh seorang hakim ketua paruh baya berkacamata tebal memasuki ruangan dengan langkah berwibawa, membuat seluruh hadirin langsung berdiri tegak menghormati jalannya persidangan. Begitu semua orang kembali duduk, Hakim ketua langsung membuka dokumen putusan setebal puluhan halaman yang akan dibacakan secara ringkas di depan kedua belah pihak. Jantungku berdetak dengan ritme yang teratur, menikmati setiap kalimat hukum yang dibacakan dengan artikulasi yang sangat jelas dan tegas oleh sang hakim. Setiap lembar yang dibalik seakan menjadi ketukan palu yang meremukkan sisa-sisa harapan Danu untuk bisa mempertahankan sepeser pun aset dari pernikahan kami. Keheningan di dalam ruangan begitu mencekam, hanya menyisakan suara deru AC dan gema suara sang hakim. Menimbang bahwa tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan identitas, penelantaran batin, dan perselingkuhan terstruktur selama masa pernikahan, ucap hakim ketua dengan nada suara yang menggelegar di ruang sidang. Kalimat pertimbangan hukum itu membuat Danu spontan memejamkan matanya rapat-rapat, sementara kepalanya semakin terkulai dalam kedada seolah tak sanggup lagi menahan beban malu. Hakim menjabarkan bahwa seluruh bukti yang kami ajukan, mulai dari slip gaji palsu hingga dokumentasi foto kehidupan ganda di kota sebelah, adalah sah dan tidak terbantahkan. Posisi hukumku yang bersih sebagai istri yang setia selama 5 tahun menjadi poin utama yang membuat majelis hakim memberikan simpati penuh pada gugatanku. Hakim ketua kemudian melanjutkan pembacaan pada poin keputusan yang paling kunantikan, yaitu mengenai status pernikahan dan pembagian harta benda. Mengadili, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menjatuhkan talak 1 bain sughra tergugat terhadap penggugat, dan menyatakan ikatan pernikahan antara keduanya resmi putus, ujar hakim sembari mengetukkan palu kayu sebanyak 1 kali. Mendengar ketukan palu tersebut, air mata kebahagiaan nyaris menetes di sudut mataku, namun segera kutahan dengan senyuman penuh syukur yang merekah dari bibirku. Statusku kini telah resmi berubah menjadi seorang janda,
Sebuah gelar yang kupeluk dengan rasa bangga karena didapatkan dari sebuah perjuangan harga diri yang terhormat. Tidak berhenti sampai di situ, putusan hakim juga menetapkan bahwa kepemilikan rumah minimalis di pinggiran Bandung jatuh sepenuhnya ke tanganku tanpa ada hak bagi Danu untuk menuntut sepeser pun. Semua aset bergerak termasuk tabungan di rekening pribadi baruku dinyatakan sebagai hak mutlak penggugat sebagai bentuk kompensasi atas kerugian imaterial yang kuterima selama 5 tahun. Danu yang mendengar keputusan itu langsung lemas, jemarinya yang gemetar tampak mencengkeram pinggiran kursi kayu dengan erat seolah-olah dia sedang menahan tubuhnya agar tidak jatuh pingsan di lantai. Pria itu kini resmi menjadi seorang tunawisma, terusir dari rumah mewah yang selama ini dia pamerkan kepada selingkuhannya di kota sebelah. Setelah sidang resmi ditutup oleh majelis hakim, aku bangkit berdiri dan menjabat tangan Bu Sarah dengan ucapan terima kasih yang teramat sangat atas kerja kerasnya selama ini. Saat aku hendak melangkah keluar dari ruangan, Danu tiba-tiba menghadang langkahku di dekat pintu keluar dengan memasang wajah yang memelas penuh rindu palsu. Dengan suara yang serak dan bergetar, dia kembali memohon agar aku sudi meminjamkannya sejumlah uang demi membayar biaya persalinan Amara yang kabarnya akan melahirkan minggu depan. Dia mengaku sudah tidak memiliki uang sepeser pun di dompetnya setelah dipecat dari pabrik dan diusir dari rumah kontrakan hijau pudar oleh sang pemilik karena menunggak sewa. Aku menghentikan langkahku sejenak, memandangi wajah mantan suamiku itu dari atas sampai bawah dengan tatapan mata yang sedari awal sudah sedingin es batu. Urusan persalinan wanita itu adalah tanggung jawabmu sebagai seorang pria yang berani berbuat curang di belakangku. Danu, bukan urusanku lagi, jawabku dengan nada suara yang sangat pelan namun syarat akan penekanan yang mematikan. Aku melangkah maju 1 langkah, membuat Danu terpaksa mundur karena kewibawaan yang terpancar dari penampilanku yang rapi berhijab hijau zaitun ini. Aku mengingatkannya kembali bahwa setiap perbuatan dosa selalu memiliki harga yang harus dibayar tunai di dunia, dan hari ini adalah waktu baginya untuk melunasi utang karma tersebut. Tanpa memedulikan panggilannya yang kian histeris di koridor pengadilan, aku terus melangkah lebar menuju area parkir dengan kepala yang tegak lurus menantang masa depan. Beberapa pengunjung pengadilan yang menyaksikan drama tersebut tampak berbisik-bisik, namun aku tidak peduli karena fokusku saat ini sudah beralih pada kehidupan baruku yang bersih. Langkah kakiku terasa jauh lebih ringan dari biasanya, seolah-olah seluruh beban rantai besi yang mengikat pundakku selama 5 tahun ini telah hancur berkeping-keping. Aku masuk ke dalam mobil taksi dengan perasaan lega yang luar biasa, siap kembali ke rumah untuk membersihkan sisa-sisa memori kelam yang ditinggalkan oleh sang pengkhianat. Setibanya di rumah, aku langsung melangkah menuju teras tempat di mana paket misterius salah kirim itu mendarat beberapa minggu yang lalu, memicu awal dari runtuhnya duniaku. Aku menatap halaman rumah yang kini tampak lebih asri dan tenang di bawah sinar matahari sore kota Bandung yang mulai meredup hangat. Paket salah kirim yang awalnya kuanggap sebagai petaka terbesar dalam hidup, kini kusadari sebagai berkah dari Tuhan untuk menyelamatkanku dari lingkaran setan kebohongan Danu. Aku tersenyum lebar sembari mengunci pintu pagar besi rumahku rapat-rapat, siap memulai babak kehidupan baru sebagai seorang wanita mandiri yang merdeka dan penuh dengan potensi. 3 bulan berlalu sejak ketukan palu hakim meresmikan kebebasanku, dan rumah minimalis di pinggiran Bandung ini tidak lagi terasa sunyi ataupun mencekam. Pagi ini, udara segar pegunungan mengalir masuk melalui jendela ruang tengah yang sengaja kubuka lebar-lebar, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Aku berdiri di depan cermin, merapikan pashmina instan berwarna mocha yang kupadukan dengan tunik rajut kasual longgar yang sangat nyaman untuk beraktivitas di dalam rumah. Wajahku yang berusia 20 selayaknya wanita muda 25 tahun kini tampak jauh lebih segar, bersih, dan memancarkan rona kebahagiaan yang nyata tanpa beban.
Tidak ada lagi sisa-sisa mata sembab atau malam-malam panjang yang kuhabiskan hanya untuk menangisi kerinduan palsu kepada seorang penipu. Di atas meja kerja kamar belakang yang kini kusulap menjadi ruang kerja pribadi, sebuah laptop berspesifikasi tinggi tampak menyala menampilkan baris-baris kode pemrograman yang rumit. Keahlian teknologi informasi yang sempat kutimbun selama 5 tahun pernikahan kini menjadi senjata utamaku untuk membangun kembali karir yang sempat tertunda. Melalui jaringan pertemanan lama di kampus, aku berhasil mendapatkan proyek kontrak sebagai pengembang sistem keamanan data untuk beberapa perusahaan rintisan lokal. Bekerja dari rumah secara lepas tidak hanya memberiku penghasilan yang sangat mandiri, tetapi juga mengembalikan rasa percaya diriku yang sempat pudar akibat doktrin sebagai istri penurut. Uang hasil keringat sendiri ini rasanya jauh lebih berkah dan menenteramkan jiwa dibandingkan puluhan juta rupiah uang panas kiriman Danu dahulu. Sambil menikmati secangkir teh melati hangat, aku memeriksa beberapa pesan masuk di surel profesional Mai mengenai perkembangan proyek sistem yang sedang kukerjakan. Fokusku kini sepenuhnya tercurah pada masa depan, menyusun rencana jangka panjang untuk mendirikan agensi konsultan IT kecil-kecilan bersama beberapa rekan sejawat. Kehidupan sebagai wanita berhijab yang mandiri secara finansial membuatku dihormati di lingkungan sekitar, bukan lagi karena belas kasihan sebagai istri yang ditinggal lama. Para tetangga yang dahulu kerap bergosip kini berbalik menaruh kagum melihat bagaimana aku bisa bangkit dengan cepat dan tegar setelah dihantam badai pengkhianatan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa seorang wanita tidak akan pernah hancur hanya karena kehilangan pria yang tidak tahu cara menghargai kesetiaan. Sore harinya, saat aku baru saja menyelesaikan rapat koordinasi daring dengan klien, ponselku yang tergeletak di samping laptop bergetar pelan menandakan ada pesan masuk. Sebuah nomor baru yang tidak dikenal mengirimkan sebuah foto digital yang seketika menarik perhatianku, namun tidak lagi memicu amarah di dalam dada. Foto itu dikirim oleh seorang tetangga lama di dekat kompleks pabrik tekstil kota sebelah, yang merasa iba sekaligus ingin memberitahu perkembangan nasib mantan suamiku. Di dalam foto itu, tampak Danu sedang duduk di teras sebuah rumah bedengseng yang sangat sempit di pinggiran kawasan industri dengan pakaian yang sangat kusam. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia aslinya, guratan frustrasi dan tekanan hidup terpahat jelas di dahi dan kedua pipinya yang kempot. Berdasarkan pesan teks lanjutan yang dikirim oleh tetangga tersebut, kehidupan Danu bersama Amara kini benar-benar berada di titik nadir setelah kehilangan seluruh fasilitas dariku. Setelah diusir dari kontrakan hijau pudar karena menunggak biaya sewa, mereka terpaksa tinggal di barak pekerja yang pengap dan tidak layak huni. Anak yang dikandung Amara dikabarkan telah lahir sebulan lalu, namun proses persalinannya harus menggunakan fasilitas kesehatan gratisan karena Danu tidak memiliki uang sepeser pun. Pria yang dahulu berlagak sebagai bos besar kapal pesiar Eropa itu kini harus bekerja serabutan sebagai kuli panggul pasar dengan upah harian yang tidak menentu demi membeli sekotak susu formula. Kebohongan besar yang dia rancang selama 5 tahun kini berbalik menjadi penjara kemiskinan yang mengurung hidupnya rapat-rapat. Amara sendiri dikabarkan sering terlibat pertengkaran hebat dengan Danu di depan umum karena merasa tertipu oleh janji-janji manis tentang kehidupan mewah yang pernah dijanjikan. Wanita itu baru menyadari bahwa pria yang dianggapnya kaya raya ternyata hanyalah seorang buruh miskin yang hidup dari belas kasihan dan uang kiriman istri sahnya di Bandung. Penyesalan mendalam kini menghantui hari-hari Amara yang harus membesarkan bayi kecil di tengah himpitan ekonomi yang sangat mencekat leher. Mereka berdua kini saling menyalahkan satu sama lain, mengubah cinta terlarang yang dahulu mereka agungkan menjadi kutukan yang menyiksa batin setiap hari. Melihat foto dan membaca kabar tersebut, aku hanya mengembuskan napas hambar, tidak ada rasa dendam ataupun rasa kasihan yang tersisa di hatiku.
Aku langsung menghapus foto dan pesan tersebut dari galeri ponselku, memutuskan untuk tidak lagi memberi ruang bagi masa lalu kelam itu mengotori lembaran hidupku yang baru. Aku beranjak dari kursi kerja, melangkah menuju balkon lantai 2 rumah untuk menikmati pemandangan matahari terbenam yang memancarkan semburat jingga di langit Bandung. Angin sore yang berembus sejuk menerpa wajahku, membawa rasa damai yang kian mengukuhkan tekadku untuk terus melangkah maju tanpa pernah menoleh lagi ke belakang. Rumah ini kini telah sepenuhnya bersih dari aura negatif dan barang-barang peninggalan Danu yang dahulu sempat mengotori setiap sudut ruangan. Aku telah berhasil merebut kembali kemerdekaan hidupku, dan tidak ada satupun orang yang boleh merenggutnya kembali dariku. Minggu depan, aku dijadwalkan untuk hadir sebagai pembicara tamu dalam sebuah seminar mini yang diadakan oleh komunitas wanita berhijab kreatif di pusat kota Bandung. Tema yang akan kubawakan adalah tentang pentingnya kemandirian digital bagi para wanita muda agar tidak mudah dimanipulasi secara finansial oleh lingkungan sekitar. Persiapan materi presentasi telah kuselesaikan dengan matang, menggunakan keahlian IT dan sedikit pengalaman hidupku sebagai contoh nyata bagaimana teknologi bisa menjadi penyelamat hidup. Kegiatan sosial seperti ini tidak hanya memperluas jaringan pertemananku, tetapi juga memberikan kepuasan batin karena bisa berbagi inspirasi positif kepada sesama wanita. Hidupku kini terasa jauh lebih bermakna dan terarah, dipenuhi dengan aktivitas produktif yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Ketika malam mulai beranjak larut dan bintang-bintang mulai bertaburan di langit malam, aku duduk di sofa ruang tengah sambil membaca sebuah buku motivasi bisnis. Suasana rumah yang tenang dan damai ini adalah kemewahan sejati yang tidak bisa dinilai dengan nominal uang puluhan juta rupiah hasil kebohongan. Paket salah kirim yang mendarat di teras rumahku beberapa bulan lalu kini kupandang sebagai sebuah berkah tersembunyi yang dikirimkan Tuhan untuk membuka mataku. Tanpa adanya kejadian tersebut, mungkin sampai hari ini aku masih menjadi istri naif yang hidup dalam kepalsuan, merajut rindu semu pada pria yang tak tahu diri. Skenario Tuhan selalu berakhir indah bagi mereka yang berani memperjuangkan harga diri dan kebenaran di atas segalanya. Aku menutup buku bacaanku, lalu melangkah menuju kamar tidur utama setelah memastikan seluruh pintu dan jendela rumah telah terkunci dengan aman dari dalam. Sebelum memejamkan mata, aku menyempatkan diri untuk memanjatkan doa syukur yang mendalam atas segala petunjuk dan kekuatan yang telah diberikan selama melewati masa-masa sulit. Kehidupan lamaku sebagai istri kru kapal pesiar Eropa palsu telah mati dan terkubur bersama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kini, seorang wanita berusia 25 tahun yang cerdas, mandiri, dan berhijab siap menyongsong hari esok dengan senyuman yang paling tulus. Aku memejamkan mata dengan damai, siap menyambut bab terakhir dari kisah perjuanganku yang akan menjadi penutup manis bagi sebuah pembalasan dendam yang elegan. 6 bulan setelah perceraianku diketuk sah oleh pengadilan, duniaku kini telah bertransformasi sepenuhnya menjadi tempat yang penuh dengan pencapaian baru. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin besar ruang tamu, mengenakan gamis blazer formal berwarna dusty rose yang dipadukan dengan jilbab voal premium berwarna senada yang menutup dada secara elegan. Penampilan ini sengaja kupersiapkan karena hari ini adalah hari peresmian kantor baru dari agensi konsultan IT yang kudirikan bersama 2 orang sahabat kuliahku dulu. Menatap pantulan diriku yang baru menginjak usia 25 tahun ini, aku tidak lagi melihat jejak wanita rapuh yang dulu gampang dibohongi oleh bualan pelaut palsu. Yang ada di cermin adalah seorang direktur muda yang mandiri, cerdas, dan siap menaklukkan industri teknologi dengan kemampuannya sendiri. Mobil baruku, sebuah SUV putih yang murni kubeli dari hasil keringat proyek keamanan data belakangan ini, melaju mulus membelah jalanan kota Bandung yang sejuk.
Sepanjang perjalanan menuju kawasan perkantoran modern di pusat kota, hatiku dipenuhi dengan rasa syukur yang membuncah kepada Sang Pencipta yang telah membalikkan takdirku sedemikian rupa. Ponselku yang terpasang di dashboard mobil sesekali berkedip, menampilkan ucapan selamat dari para klien, rekan bisnis, hingga teman-teman komunitas muslimah kreatif atas pembukaan kantorku. Setiap pencapaian finansial dan pengakuan profesional yang kuraih saat ini terasa jauh lebih terhormat dan menenteramkan hati, karena dibangun di atas fondasi kejujuran. Kesetiaan yang dahulu disia-siakan oleh Danu kini telah bermutasi menjadi energi tanpa batas untuk mengangkat derajat hidupku ke tempat yang jauh lebih tinggi. Acara pemotongan pita di depan pintu kaca kantor baruku berjalan dengan sangat hikmat dan dihadiri oleh banyak kolega bisnis yang berpengaruh. Di atas papan nama perusahaan yang elegan, tertera nama agensi ITku yang kini resmi beroperasi dengan tim kecil yang solid dan berdedikasi tinggi. Saat memberikan kata sambutan di depan para undangan, aku menekankan bahwa kesuksesan sejati seorang wanita adalah ketika dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Tepuk tangan riuh yang menggema di dalam ruangan seolah menjadi simfoni kemenangan atas segala air mata dan rasa sepi yang kupelihara selama 5 tahun pernikahan semu dulu. Detik itu juga, aku tahu bahwa pembalasan dendam terbaik kepada seorang pengkhianat bukanlah dengan membalas mencaci, melainkan dengan menjadi jauh lebih sukses darinya. Ketika acara ramah tamah sedang berlangsung hangat, Bu Sarah yang turut hadir sebagai tamu kehormatan melangkah mendekatiku sambil membawa sebuah map dokumen tipis. Pengacara wanita senior itu memberikan senyuman penuh arti, lalu menyerahkan salinan surat dari pihak kejaksaan mengenai perkembangan kasus pidana mantan suamiku. Rupanya, proses hukum terkait pemalsuan dokumen-dokumen keluarga dan penipuan nafkah yang kami laporkan beberapa bulan lalu telah memasuki babak akhir di pengadilan negeri. Danu resmi dijatuhi hukuman pidana kurungan penjara selama 2 tahun karena terbukti secara sah melakukan penipuan terstruktur yang merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi. Kabar ini menjadi pelengkap sempurna dari seluruh rangkaian perjuanganku untuk menuntut keadilan hakiki atas martabatku yang sempat diinjak-injak. Mendengar kabar penahanan Danu, pikiranku sempat melayang sejenak membayangkan bagaimana tragisnya akhir dari pelarian pria yang dahulu sangat kupuja itu. Berita dari kejaksaan menyebutkan bahwa saat dijemput oleh petugas, Danu sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena menderita depresi akibat himpitan ekonomi yang mencekik. Amara, wanita yang dahulu menjadi sekutu perselingkuhannya, dikabarkan telah pergi meninggalkannya kembali ke kampung halaman bersama bayi mereka setelah mengetahui Danu akan mendekam di balik jeruji besi. Hubungan terlarang yang mereka mulai dengan penuh nafsu dan dusta itu kini berakhir tragis, menyisakan penyesalan mendalam dan hukuman fisik yang harus dia bayar di dalam sel tahanan yang dingin. Pria yang dulu mengaku membelah Samudra Atlantik itu kini justru harus mendekam di balik teruji sempit karena dosanya sendiri. Aku mengembalikan map dokumen tersebut kepada Bu Sarah dengan tangan yang sangat tenang, seolah-olah kabar tentang kehancuran Danu hanyalah angin lalu yang tidak lagi berpengaruh pada emosiku. Rasa amarah, benci, ataupun dendam yang dahulu sempat membakar rongga dadaku kini telah padam sepenuhnya, digantikan oleh rasa hambar dan ketidakpedulian yang mutlak. Danu kini bukan siapa-siapa lagi dalam hidupku, dia hanyalah selembar catatan kaki kelam dalam sejarah masa mudaku yang telah selesai kubaca dan kututup rapat-rapat. Fokus utamaku saat ini adalah menjaga keberlangsungan perusahaan baruku dan memastikan kesejahteraan para karyawan yang menggantungkan harapan kerja di tempatku. Kehidupan baruku terlalu berharga untuk dikotori oleh bayang-bayang seorang terpidana yang sedang meratapi nasibnya di balik jeruji besi. Malam harinya, setelah seluruh rangkaian acara peresmian kantor selesai dengan sukses,
Aku kembali ke rumah minimalisku di pinggiran Bandung dengan perasaan lelah yang menyehatkan. Aku melepas blazer formal dan menggantinya dengan daster rajut santai yang longgar, lalu melangkah ke dapur untuk menyeduh secangkir teh kamomil hangat sebelum beristirahat. Sambil menunggu air mendidih, aku berjalan menuju teras depan rumah, tempat yang menjadi saksi bisu di mana seluruh sandiwara besar Danu pertama kali terbongkar. Malam ini, langit Bandung sangat bersih tanpa awan, menampilkan taburan bintang yang berkilau indah seolah ikut tersenyum menyaksikan puncak kemenanganku. Teras ini tidak lagi menyimpan memori tentang rasa sakit. Tempat ini kini menjadi simbol dari sebuah titik balik kehidupan yang luar biasa. Aku duduk di kursi teras sambil menyesap teh hangat, merenungkan betapa ajaibnya cara Tuhan dalam menyelamatkan hidup hambanya dari jurang kepalsuan. Paket salah kirim yang mendarat di rumah ini beberapa bulan lalu, yang sempat membuat duniaku terasa runtuh porak-poranda, ternyata adalah cara instan dari langit untuk memerdekakan jiwaku. Jika kotak kardus berisi seragam pabrik kusam itu tidak pernah salah alamat, mungkin sampai detik ini aku masih menjadi istri naif yang hidup dalam ilusi kemewahan kapal pesiar palsu. Tuhan mematahkan hatiku dengan cara yang sangat radikal demi menyelamatkan sisa masa mudaku agar tidak habis disia-siakan oleh seorang lelaki penipu. Rasa sakit yang kemarin sempat menyiksa batin, kini telah menjelma menjadi mutiara pengalaman yang membuat karakterku semakin matang dan bijaksana. Pengalaman hidup yang kutulis secara berkala di blog pribadi dan media sosialku kini telah menarik perhatian banyak orang, bahkan beberapa penerbit besar mulai menawariku untuk membukukan kisah ini. Banyak wanita berhijab di luar sana yang mengirimkan pesan pribadi, berterima kasih karena kisah perjuanganku telah memberikan mereka keberanian untuk bangkit dari hubungan yang toksik dan manipulatif. Mengetahui bahwa cobaan hidupku bisa menjadi pelita inspirasi bagi wanita lain membuat rasa syukur di dalam hatiku semakin meluap tiada tara. Hidupku kini bukan lagi sekadar tentang mengejar kesuksesan materi, melainkan tentang bagaimana eksistensiku bisa memberikan dampak sosial yang positif bagi lingkungan sekitar. Aku telah berhasil mengubah sebuah tragedi pengkhianatan domestik menjadi sebuah monumen kemenangan wanita mandiri yang menginspirasi. Ketika jarum jam dinding berdentang menunjukkan pukul 11 malam, aku melangkah masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu kayu jati dengan rapat dari dalam. Aku berjalan menuju kamar tidur utama, mematikan lampu besar, dan membiarkan lampu tidur temaram berwarna kuning hangat menemani saat-saat terakhirku sebelum terpejam. Sebelum merebahkan diri di atas kasur yang empuk, aku bersujud syukur dalam-dalam di atas sajadah, menyerahkan seluruh sisa hidup dan masa depanku ke dalam lindungan yang maha kuasa. Aku memejamkan mata dengan senyuman yang paling tulus dan lepas, siap menyongsong hari esok yang cerah sebagai seorang wanita merdeka yang berdaya. Kisah kebohongan tentang kapal pesiar Eropa telah selesai, dan kini aku siap menulis sendiri lembaran baru hidupku dengan tinta emas kesuksesan yang hakiki.